Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di kesempatan kali ini kita dapat servisan ya. Nah ini guys, wah, bisa dilihat ya, kendala retak ya. Namun sentuhan masih normal dan LCD masih normal guys. Nah ini kita tes ya untuk sentuhan. Nah ini guys, dan ini masih normal ya. Ini kategori normal. Jadi kalau untuk keadaan seperti ini bisa melakukan proses penggantian kaca layar saja tanpa harus mengganti satu set dengan LCD. Nah kita lihat tipenya. Ini HP Realme guys ya. Nah ini kita cari tentang ponsel. Nah ini bisa dilihat ya serinya, kelihatan nggak guys? Nggak ya, nggak kelihatan. Nah ini Realme 3 Pro yang versi RAM 6GB. Nah untuk di kesempatan kali ini kita akan melakukan proses penggantian kaca layar ya, atau kaca touchscreen. Nah ini kita lepaskan dulu untuk slot kartu SIM. Terus selanjutnya, nah ini ada kayak skotlet ya untuk di bagian backdoor guys. Nah ini kita lepaskan dulu ya, karena untuk di Realme 3 Pro ini itu harus membuka backdoornya dulu guys. Nah ini. Dan ini saya lihat handphonenya sepertinya udah pernah dibuka, jadi ada lem yang sedikit renggang ya, atau sedikit terangkat di bagian backdoornya. Nah ini langsung saya seset saja tanpa saya panaskan guys. Dan usernya ini ngomong kalau handphonenya ini masih original katanya ya, karena dia beli COD ya. Dan ini pemakaian kurang lebih 1 tahun katanya, hampir 1 tahun ya dia beli COD. Nah ini kita lepaskan untuk area backdoornya. Dan wah ini guys bisa dilihat segelannya udah janda guys ya. Handphonenya udah janda, jadi nggak perawan lagi guys. Nah ini langsung kita lepaskan aja untuk semua baut-baut di area penutup, area housingnya ya, kita lepaskan dulu. Dan ini bautnya tadi saya skip saja seperti biasa ya untuk pembukaan baut-bautnya. Dan ini kita lepaskan. Ini untuk area backdoor, sorry guys ya, untuk casingnya ini kita lepaskan juga. Bisa menggunakan alat bantu atau kuku seperti saya juga bebas ya. Nah tahap selanjutnya ini kita akan lepaskan dulu untuk fingerprintnya ya. Selanjutnya, nah ini ada penutup kalengan, penutup konektor baterai ya. Selanjutnya ini baterainya kita lepaskan guys. Dan ini handphonenya udah nggak segel lagi, jadi handphonenya ini udah pernah servis sebelumnya, cuma kita nggak tahu ya handphonenya ini servis apa sebelumnya, kita juga nggak tahu. Jadi ya kata user ini masih original ya, namun sekali kita buka untuk dan usernya ini saya sharing saja ya. Untuk usernya ini penutup belakang atau spotlightnya itu dari pertama dia beli COD itu memang udah ditutupin ya. Mungkin maksud dari penjualnya tadi agar tidak kelihatan kalau misalkan handphonenya udah pernah dibuka, jadi ditutupin menggunakan spotlight tadi guys ya. Dan usernya juga nggak tahu ya, katanya ori ya ori, katanya belum pernah bongkar ya belum pernah bongkar ya. Usernya juga nggak terlalu tahu tentang handphone ya. Nah tahap selanjutnya tanpa berlama-lama itu langsung kita buka LCD. Sebelum untuk pencopotan LCD dari frame itu kita panaskan dulu guys ya, menggunakan bantuan blower bisa, hair dryer bisa, atau heat gun seperti yang saya gunakan ini. Ini untuk pemanas stiker juga bisa ya. Jadi kita panaskan, kita kelilingin sampai dia hangat. Selanjutnya setelah kita rasa cukup hangat, itu langsung kita seset ya, kita buka menggunakan bantuan plastik mika. Dan ini plastik mika ketika kita beli tempered glass yang full itu biasanya ada plastik pelindung tempered glassnya ya. Nah ini plastiknya bisa kita gunakan untuk pencopotan LCD dari frame. Nah ini kita seset pelan-pelan saja ya. Dan ini seperti ini LCD-nya original guys. Nah ini ya. Nah ini kita seset. Nah oke, udah terlepas ya LCD-nya. Oke, ini udah terlepas dan sepertinya handphonenya bekas masuk air guys ya. Ada bekas korosinya. Oke, setelah kita lepaskan LCD dari frame, tahap selanjutnya sebelum kita pemisahan kaca gelasnya dengan LCD-nya, kita tes dulu ya, apakah LCD-nya masih normal atau enggak. Dan ini sepertinya normal ya, tanpa cacat. Dan ini kaca gelas yang baru, kaca touchscreen-nya udah saya siapin. Nah ini masih proses loading ya, Realme. Oke, ini udah menyala.
sepertinya tidak ada tanda-tanda cacat ya. Nah ini saya tes untuk sentuhan juga alhamdulillah guys, masih normal ya. Nah kalau normal seperti ini berarti kita bisa langsung eksekusi ya untuk pemisahan. Ini kita lepaskan kembali baterai dan LCD nya. Tahap selanjutnya ya tinggal kita proses pemisahan ya. Namun ya bisa dilihat ini keadaannya retak ya, untuk menghindari pecahan kaca yang berhamburan, juga untuk memudahkan penyesetan ketika di mesin separator. Itu kita bantu menggunakan lakban ya, kita tutupin area LCD nya seperti ini. Nah ini fungsi dari lakban ini untuk menahan pecahan ya, karena untuk kaca gelas beda dengan touchscreen. Kalau touchscreen tanpa dikasih lakban pun dia tidak akan berhamburan karena ada sejenis kayak pelindung di dalamnya ya. Jadi kalau misalkan untuk kaca gelas yang tidak menggunakan touchscreen itu kalau retak ya, usahakan kita gunakan bantuan lakban seperti ini guys ya, agar ketika pemisahan kacanya tidak berhamburan, juga ketika tempelkan di mesin separator itu bisa menempel sempurna guys, dan mesin vakumnya itu bisa berfungsi dengan normal ya. Dan tahap selanjutnya kita gunting ya untuk sisa-sisa lakban. Nah ini kita rapikan ya. Nah proses penggantian kaca layar di Realme 3 Pro ini, sebenarnya proses penggantian kaca layar ini guys tidak semua tempat ya. Kalau untuk di daerah saya itu bisa rata-rata harus mengganti satu set. Jadi ya sangat disayangkan guys ya, apalagi ketika retak di LCD ori. Karena namanya LCD ori itu jauh berbeda kualitasnya dengan LCD ori-orian. Maksud ori-orian tadi ya ketika kita beli LCD yang lain atau kita ganti ya dengan LCD yang lain selain dari ori pabrikannya, itu jauh berbeda guys kualitasnya. Nah ini udah kita rapikan ya untuk lakban. Tahap selanjutnya langsung kita bawa ke mesin separator. Nah ini kita presisikan ya untuk LCD nya di bagian bawahnya, bagian bawah LCD kita taruh di bagian atas. Nah seperti ini kita hidupin mesin vakum dan pemanasnya, dan ini kita tunggu sampai di angka 75 sampai 80 ya. Nah ini kita masih proses pemanasan ya, jadi biar LCD nya panas dulu, setelah itu baru kita proses pemisahan guys. Dan di sini saya menggunakan kawat ya, kawat Sansin. Nah ini ukurannya 0,03 buram guys ya. Ini coba saya jelaskan biar kelihatan ukurannya ya. Dan ini halus guys ya. Ini ukurannya 0,03. Nah ini bisa dilihat. Ini sangat halus. Ada sebenarnya lebih halus dari ini, cuma rawan putus guys ya. Sedangkan 0,03 ini aja udah tergolong tipis, rawan putus, apalagi yang 0,01. Ya usahakan hindari penggunaan kawat pemisah atau kawat pembelah LCD yang terlalu tebal guys. 0,8, 0,1 itu tidak rekomendasi menurut saya ya. Ini menurut saya ya, tergantung dari sobat sendiri ya. Kalau saya lebih menggunakan yang halus-halus saja. Nah tahap selanjutnya kita seset dari area bawah, karena di atas ada poni ya. Jadi kita seset ambil dari bagian bawah perlahan untuk membuat ruang pertama. Itu hati-hati. Nah ini putus guys ya kawatnya, karena memang tipis jadi rawan putus guys ya. Namun ini sangat bagus guys kalau yang tipis ini, agar tidak mengenai lapisan pelarit ketika pemisahan. Dan ini sepertinya normal ya. Oke, tahap selanjutnya langsung kita seset keseluruhan ya. Oke, ini saya percepat saja, ini menggunakan 4 kali percepatan guys ya. Tetap hati-hati, jangan buru-buru ya, santai-santai saja. Nah ini kita seset perlahan, dikit lagi hampir tuntas guys. Ini kita pelan-pelan saja ya. Nah ini kita seset pelan-pelan, jangan buru-buru. Nah seperti ini kita seset, kita ulangin sampai betul-betul lemnya putus ya. Nah ini udah terlepas ya. Oke, ini kita lihat. Wah, sepertinya normal guys, tidak mengenai lapisan pelarit ya. Nah ini kaca yang lama, dan ini ada sisa-sisa lem OK ya dari LCD, dari glass yang lama. Ini kita bersihkan dulu, kita pelintir-pelintir ya seperti ini ya. Nah ini kita pelintir-pelintir seperti ini, dan ini saya skip saja ya. Intinya pokok-pokoknya saja untuk sobat semua tahu. Kalau seandainya mau tahu full pembersihan dari lem OK, itu bisa lihat di video saya sebelumnya. Itu sudah ada juga saya upload ya cara membersihkan lem OK.
Dan ini saya percepat saja, mempersingkat durasi karena ini tergolong lama guys ya. Untuk penggantian kaca layar itu kurang lebih 3 jam. Nah ini seperti ini, kita pelintir sampai lem oka yang lama itu bersih guys. Nah seperti ini ya. Oke, tuntas. Lemnya udah kita bersihkan. Tahap selanjutnya lanjut pembersihan lagi guys. Kita bantu menggunakan minyak kayu putih ya. Kita bersihkan sampai lem oka yang lama itu betul-betul bersih ya, tidak ada meninggalkan bekas. Nah seperti ini, kita lap menggunakan tisu. Jangan terlalu kuat ketika menekan guys ya, takutnya nanti LCD-nya rusak. Nah seperti ini kita bersihkan, hati-hati di bagian bawahnya karena nyawa dari LCD ini itu berada di bagian bawah guys. Nah ini kita lap ya, usahakan kinclong ya, kita usahakan bersih. Oke, ini belum kita tes guys, belum kita tes ya. Selanjutnya akan kita tes lagi ya. Akan kita bawa ke meja operasi lagi guys. Oke, ini untuk LCD-nya ya, udah kita pisahkan dan kita bersihkan ya. Nah ini udah kita bersihkan guys, dan ini penampakan kaca yang lama. Oke, langsung kita tes ya, karena tadi ketika selesai dipisahkan kaca gelas dan LCD-nya sekaligus pembersihan itu tidak saya tes dulu ya ketika selesai dipisahkan, karena ya sisa-sisa lem masih banyak ya, kita bersihkan saja dulu. Masalah berhasil atau tidak urusan belakangan, itu kalau saya ya, penting udah bersih. Oke, ini masih nampil ya LCD-nya ya, sepertinya tidak ada cacat. Nah ini penampakan dari kaca yang lama guys. Nah ini ya kaca yang lama, dan ini kaca gelas yang baru ya, udah saya siapin. Ini kaca touchscreen yang barunya udah saya siapin juga ya. Dan ini langsung kita tes sentuhan apakah masih normal. Nah ini kita tes guys, ternyata alhamdulillah ya, LCD-nya masih normal. Nah ini kita kembalikan ke tempat asalnya guys. Mantap, nggak ada cacat ya, pemisahnya tidak mengenai lapisan pelari, tidak ada bercak. Ini LCD-nya mulus guys. Oke, berarti langsung kita proses pemasangan kaca gelas yang baru. Nah untuk info saja, seperti di video-video saya sebelumnya, untuk di channel saya tidak menggunakan lem oka stiker, namun saya menggunakan lem oka cair ya, atau lem oka basah. Nah untuk menghindari rembes yang ditakutkan user ya, teknisi, apalagi teknisi pemula, itu ketika menggunakan lem oka cair itu rawan rembes masuk ke dalam LCD. Alhasil LCD-nya seperti awan mendung ya, kelihatan seperti LCD bekas masuk air. Nah namun untuk menghindari rembes ketika menggunakan lem oka cair itu saya menggunakan bantuan lem LCD. Ini lem yang biasa kita gunakan untuk memasang LCD ke frame ya. Jadi lem ini saya gunakan untuk menutupin area pinggiran LCD. Karena lem oka cair tadi itu rembesnya masuk ke dalam LCD itu lewat pinggir guys, lewat pinggiran LCD ya. Jadi untuk menghindari rembes tadi, ini kita tutup area pinggirnya, kita tutup, kita lem ya seperti ini, agar tidak ada celah untuk lem oka masuk ke dalam LCD. Ingat, hati-hati ketika pengeleman, dan ini patut kita pantau ya untuk sobat teknisi pemula. Kita betul-betul kita simak, kita pantau. Jangan sampai ada sedikit celah, sedikit ruang yang membuat lem oka rembes ke dalam LCD. Ini dibutuhkan kejelian ya. Jadi ketika pemberian lem di area pinggir itu dibutuhkan kejelian guys. Jangan sampai kecolongan ya. Oke, ini udah selesai kita tutupin di area pinggirannya. Selanjutnya tinggal kita tunggu sampai kering ya. Nah ini kita biarkan dulu sampai lem di area pinggirannya ini kering guys. Dan ini udah rata ya. Ini kurang lebih kita diamkan 10-15 menit sampai lemnya betul-betul mengering guys. Oke, kita diamkan dulu ya sampai lem area pinggiran LCD-nya itu mengering. Oke, ini tadi saya langsung bersihkan ya. Ini udah kurang lebih 15 menitan, hampir 20 menit sekaligus saya bersihkan juga tadi ya. Nah ini selanjutnya kita bersihkan lagi, kita lap sampai betul-betul bersih ya. Jangan sampai ada bekas lem oka yang lama ataupun debu yang menempel di LCD guys. Nah ini kayak ini ya, udah bersih. Selanjutnya kita beri lem oka cair seperti ini guys. Nah ini kita buat seperti ini ya lem okanya.
bebas-bebas saja bentuknya, seperti teman-teman di rumah ya kalau ingin mau coba untuk menggunakan lem OK untuk pusar semua sobat-sobat teknisi pemula ya bebas-bebas saja bentuknya ya. Dan ini kita presisikan untuk kaca gelas yang baru. Nah ini kita urut jangan sampai gelembungnya ketinggalan di tengah LCD guys. Nah ini kita urut ya, dibutuhkan kejelian untuk pemberian lem OK basah ini. Nah ini kita urut secara perlahan, jangan terlalu menekan kuat ya, takutnya nanti LCD-nya cacat. Dan kita simak betul-betul, kita amati jangan sampai kecolongan ya, kecolongan ada gelembung yang tertinggal di dalam LCD-nya guys. Nah ini kita bersihkan lagi, selesai kita satukan tidak ada gelembungnya, ini udah gelembungnya udah tidak ada lagi. Selanjutnya kita bersihkan lem OK yang meluber ke area pinggiran LCD guys. Nah ketika kelihatan lem OK yang meluber langsung kita lap ya, karena takutnya nanti rembes ke dalam LCD guys. Jadi ya perlu kejelian ya. Namun kalau menggunakan lem OK basah ini ya itu tadi resikonya rembes. Namun kalau menggunakan lem OK stiker itu ketika tidak menggunakan bubble remover itu sulit ya, ditakutkan gelembung guys, nggak rapi ya. Nah selanjutnya kita presisikan LCD-nya yang kita pasangkan di kaca gelas yang baru ya, kita pasangkan kaca gelas yang baru tadi. Ketika udah pemberian lem OK langsung kita presisikan ke frame guys. Dan ini framenya saya kasih alas tisu. Nah fungsi tisu tadi ini untuk memudahkan kita ketika mengangkat LCD-nya ketika dia udah kering ya. Dan yang kedua itu fungsi tisunya tadi itu untuk menyerap lem OK guys. Jadi kalau ada lem OK yang meluber ke area pinggir itu langsung diserap oleh tisu ya. Nah seperti ini kita presisikan, karena kalau udah kering ketika udah masuk dalam lampu UV, kena lampu UV, lem OK-nya mengering itu tidak bisa kita geser-geser lagi guys. Jadi ketika belum kita masukkan ke dalam lampu UV itu kita presisikan dulu untuk LCD dan kaca gelas yang baru ya. Jangan sampai mereng, makanya kita menggunakan frame dan kita presisikan di framenya guys. Oke ini udah bersih ya, udah selesai kita presisikan ke frame. Kita lap juga lem-lem OK yang meluber ke area luar LCD-nya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam lampu UV. Nah untuk lampu UV-nya bebas ya, tidak harus box UV seperti ini. Untuk center UV juga bebas, asalkan dia lampu ultraviolet, karena lem OK cair tidak akan mau kering kalau tidak menggunakan lampu ultraviolet. Dan ini kita diamkan kurang lebih 15 menit sampai lem OK-nya mengering sempurna. Oke, balik lagi guys. Dan ini kurang lebih saya diamkan 15 menitan ya. Nah ini kita matikan dulu untuk lampu UV-nya. Oke, dan ini LCD-nya guys, udah kita satukan dengan kaca gelas yang baru. Dan ini saya diamkan tadi di dalam lampu UV, proses pengeringan lem OK-nya itu kurang lebih 15 menit. Nah ini seperti ini udah kering ya. Seperti kalau kita lihat untuk pemberian lem OK-nya tadi, ketika proses pengeringan lem OK menggunakan lampu UV itu tidak harus lama-lama guys ya. 15 menit, 10 menit itu cukup sampai lem OK-nya betul-betul kering ya. Nah ini kita bersihkan untuk sisa-sisa lem OK yang masih meluber ke area pinggiran. Kita lap ya sampai bersih. Selanjutnya frame juga kita bersihkan. Dan ini LCD-nya langsung kita tes dulu guys ya, apakah ada rembes dari lem OK cairnya atau tidak. Ini kita hidupin ya, Realme. Oke, selanjutnya ya kita bersihkan agar enak dipandang, karena masih ada sisa-sisa lem OK yang meluber ya ke area luar LCD. Ya ini kita lap, kita bersihkan dulu menggunakan tisu dan minyak kayu putih agar enak dilihat guys ya. Ya kalau saya pribadi masalah berhasil nggak berhasil tuh belakangan, yang penting bersih dulu itu kalau saya guys ya. Oke ini kita tes sentuhan. Wah ini pakai latar hitam guys ya. Kita tes sentuhan, alhamdulillah masih berfungsi dengan baik, masih normal. Kita tes lagi secara detail. Nah ini guys ya, normal. Dan ini di latar hitam saya coba pindahkan ke latar putih dulu ya, biar bisa kelihatan ada rembes atau tidak. Nah ini oke, ini udah saya pakai latar putih terang. Alhamdulillah bisa kelihatan guys ya, tidak ada rembes
Jadi lem OK nya tadi betul-betul tidak ada masuk ke area dalam LCD. Jadi ini mantap jiwa, mempesona guys. Itu semboyannya Mas Tekso ya. Oke, dan tahap selanjutnya tanpa berlama-lama itu langsung kita eksekusi ke tahap selanjutnya guys ya. Ini kita bersihkan dulu untuk di kaca kameranya, untuk kamera depan ya. Dan ada lem OK yang menutupin area kaca kameranya. Ini kita bersihkan menggunakan tisu sampai betul-betul kinclong guys, agar ketika usernya mau selfie itu nggak buram. Takutnya nanti ketika udah ganti kaca gelas usernya mau selfie malah buram guys. Dan ini framenya kita lap lagi tadi. Selanjutnya ya kita beri lem, dan ini lemnya T7000 berwarna hitam ya. Dan lem ini juga yang saya gunakan untuk menutup area pinggiran LCD nya tadi guys, yang untuk mencegah lem OK nya rembes. Nah ini lemnya sama ya. Dan ini kita beri lem untuk di area frame, tidak harus tebal ya. Ketika pemberian lem di area frame, mau itu kita ganti touchscreen, ganti kaca gelas, atau ganti LCD sekalipun, ketika pemberian lem di area frame itu tidak harus tebal, tipis-tipis saja, yang penting rata guys. Nah sepertinya ini kita ratakan, jangan sampai menutupin sensor ya. Ingat, kita harus tahu letak sensornya di mana. Jadi kalau kita udah tahu sensornya di mana, itu jangan sampai lemnya tadi menutupin sensor. Nah ini di atas sensor itu saya tidak menggunakan lem yang tebal tadi, lem hitam tadi, namun saya menggunakan lem bening karena ujungnya kecil ya, tipis. Jadi agar tidak menutupin sensor guys. Selanjutnya kita pasangkan LCD-nya, ini kita presisikan. Kita pasangkan untuk soket LCD. Selanjutnya, nah ini kita rapikan kembali ya. Ini untuk double tip baterai. Jadi agar baterainya itu bisa menempel sempurna ya. Ini kita presisikan kembali, kita rapikan kembali dan siap dirakit guys. Oke, ini udah hampir selesai ya. Nah selanjutnya ya kita pasangkan kembali kameranya. Jadi kameranya kita lepaskan guys ya. Karena ketika pemberian lem OK, ketika kita memberi lem OK nya ya, kalau kaca kameranya tidak kita lepaskan, yang dikhawatirkan nanti lensa kameranya buram guys, terkena lem OK ya. Jadi untuk jaga aman, kamera kita lepaskan semua. Selanjutnya kita pasangkan untuk casingnya. Ini housingnya guys ya, kita presisikan ke framenya. Hati-hati ketika penekanan ya, jangan terlalu kuat, karena ini LCD nya masih belum presisi sempurna ya di frame, karena baru kita lem. Dan tahap selanjutnya kita pasang kembali baut-bautnya guys. Nah ini kita pasangkan kembali ya semua baut-bautnya. Oke, tadi saya skip saja untuk baut-baut ya. Memasang baut ya saya rasa untuk user, untuk teman-teman semua udah paham lah ya. Selanjutnya di area penutup belakang itu kita tambahkan lem, karena tadi double tipnya itu udah tidak merekat sempurna ya. Tadi udah kita bersihkan juga. Dan tahap selanjutnya kita beri lem agar backdoornya, casing belakangnya ini bisa presisi ya di belakangnya. Nah ini kita presisikan di dekat fingerprint juga kita presisikan guys ya. Oke, tahap selanjutnya langsung kita press menggunakan karet ya. Ini karet ya, karet biasa aja guys ya, kita press ya. Kalau saya tidak menggunakan penjepit LCD ya, saya lebih suka menggunakan karet. Dan ini untuk slot kartu SIM juga kita pasangkan ya, bebas-bebas saja untuk pengepresan LCD dengan frame, itu bebas, tergantung dari sobat semua. Yang menggunakan penjepit LCD juga bagus, menggunakan karet seperti ini juga bagus, menggunakan lakban juga bagus ya, tinggal dipilih saja untuk sobat semuanya. Namun ya saya faktor kebiasaan, hobi ya menggunakan karet seperti ini guys. Penjepitnya pun ada, namun tidak pernah saya pakai, kecuali untuk di layar tidak full ya, itu saya gunakan. Oke, ini udah kita press menggunakan karet. Nah ini guys. Oke, ini udah mantap ya. Kita tes dulu kameranya, apakah buram atau tidak. Nah ini untuk di kamera belakang. Ini saya ambil fokus dulu ya. Oke, nah ini bisa dilihat guys, udah kinclong ya. Ini untuk kamera depannya tidak buram, mantap. Kelihatan guys ya, mukanya lagi fokus ini. Oke, mantap. Selanjutnya tinggal kita tunggu hingga lemnya mengering. Kurang lebih 30 menit ya, kita diamkan dulu sampai lemnya betul-betul
kering, sempurna, dan presisi di frame guys. Wah, ini tanpa rembes mantap juga. Oke, balik lagi, dan ini udah kurang lebih 30 menitan ya saya diamkan, dan ini udah, saya rasa udah kering ya. Selanjutnya kita lepaskan untuk karet ngepresnya tadi, dan kita bersihkan sisa-sisa lem yang meluber ke area pinggiran ya. Mau pinggiran backdoor, pinggiran frame juga kita bersihkan ya. Nah, ini ya saya kikis. Nah, seperti ini aja guys, ini kita kikis ya, saya menggunakan kuku saja seperti ini. Sisa-sisa lem yang meluber ke area pinggir itu kita bersihkan ya, jangan sampai meninggalkan jejak guys. Karena untuk usernya juga ketika kita pengerjaannya rapi, usernya akan senang. Dan kerapian adalah iklan yang paling efektif, itu menurut saya ya. Karena ketika kita mengerjakan servisan atau handphone user dengan rapi, itu iklan yang sangat efektif guys. Ini penampakan dari LCD-nya udah kita lap sampai kinclong ya. Ini mantap tanpa rembes, berarti untuk penggantian kaca gelas kali ini berhasil guys ya. Wow, Realme 3 Pro. Dan untuk sentuhan juga masih berfungsi dengan baik, dengan normal ya. Seperti ini prosesnya untuk step by step. Untuk teknisi pemula bisa diikutin, jangan takut, yang intinya sering mencoba ya, jangan pernah takut mencoba. Dan ini saya kembalikan lagi ke latar hitam seperti selera konsumen. Oke, ini mantap dan semoga bisa dijadikan manfaat ya. Untuk teknisi pemula jangan pernah mengeluh, terus belajar. Jangan lupa buka YouTube, langsung subscribe Babang Service. Oke, semoga bermanfaat. Mantap. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.